Mari membuka hati untuk mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Evangelis Billy Graham. Saya berkhotbah di konferensi di San Jose beberapa waktu lalu. Teman saya Mark Kwame yang mengajak saya ke konferensi ini membawa beberapa orang CEO dan pemimpin-pemimpin perusahaan di Silicon Valley untuk sarapan bersama. Saya seorang pendeta. Anda bisa bayangkan betapa tidak nyamannya saya. Hari itu adalah hari terakhir konferensi. Saya sangat terstimulasi dan merasa terpukau ketika mendengar mereka berbicara tentang dunia masa depan dan perkembangan teknologi dan sains. Beberapa tahun lalu saya berada di Philadelphia untuk berkhotbah di sebuah konferensi di sana. Ketika saya menaiki lift, seorang pria di dalam lift berkata, "Saya dengar Billy Graham menginap di hotel ini." Pria yang lain melihat ke arah saya dan berkata, "Ya, itu dia. Dia ada di lift ini bersama kita." Pria tadi menatap saya dari kepala sampai ke kaki selama kurang lebih 10 detik dan berkata, "Sungguh sebuah antiklimaks." Saya harap Anda tidak merasa bahwa berada beberapa saat bersama saya saat ini bukanlah sebuah antiklimaks. Saya sedang di dalam pesawat di wilayah timur beberapa tahun lalu. Di kursi di lorong seberang saya adalah John Bell, wali kota Charlotte, North Carolina. Beberapa dari Anda mungkin mengenalnya. Ada seorang pria mabuk di pesawat itu dan dia berdiri 2 atau 3 kali dari tempat duduknya. Dia membuat semua orang kesal dengan apa yang dilakukannya. Dia menampar pelayan dan mencubit mereka saat mereka lewat. Semua orang merasa terganggu. Akhirnya John Bell berkata, "Apakah Anda tahu siapa yang duduk di sana?" Pria itu berkata, "Tidak." "Siapa dia?" "Itu pendeta Billy Graham." Dia berkata, "Yang benar." Lalu menoleh kepada saya. Dia berkata, "Khotbah Anda telah menolong hidup saya." Saya pikir mungkin itu benar. Begitu juga dengan ribuan orang lainnya. Saya tahu bahwa ketika Anda mencoba mengintip ke masa depan, Anda mungkin merasa ingin hidup di zaman itu dan melihat apa yang akan terjadi. Tetapi saya mungkin tidak akan mencapainya karena saya sudah berusia 80 tahun. Ini adalah tahun ke-80 dalam hidup saya dan saya rasa waktu saya tidak lama lagi. Saya menderita arthritis di kedua kaki dan itulah alasannya mengapa saya harus mendapat sedikit bantuan untuk naik ke podium ini. Saya juga menderita penyakit Parkinson. Selain itu, ada beberapa masalah lain yang tidak akan saya katakan. Ada satu hal yang ingin saya bicarakan. Ini bukan pertama kalinya kita mengalami revolusi teknologi. Kita sudah pernah mengalaminya. Dalam satu generasi, bangsa Israel mengalami perubahan yang luar biasa dan dramatis yang membuat mereka menjadi kekuatan besar di Asia Barat. Seorang laki-laki bernama David naik takhta. Raja David menjadi salah satu pemimpin besar di masanya. Seorang pria dengan kepemimpinan yang luar biasa. Dia memiliki kasih karunia Tuhan bersamanya. Dia adalah seorang penyair yang brilian, filsuf, penulis, prajurit yang hebat dalam konflik dan pertempuran yang strategi perangnya masih dipelajari orang hingga hari ini. Tapi sekitar 2 abad sebelum kepemimpinan David, orang Het telah menemukan rahasia peleburan dan pemrosesan besi. Perlahan-lahan keterampilan itu menyebar. Tetapi mereka tidak memperbolehkan orang Israel untuk mempelajari atau mengetahuinya. David mengubahnya. Dia memperkenalkan zaman besi kepada bangsa Israel. Alkitab mengatakan bahwa David menimbun banyak besi. Para arkeolog menemukan bahwa di Palestina terdapat bukti-bukti dari zaman itu.
bukan lagi alat-alat kasar yang terbuat dari tongkat dan batu. Israel akhirnya memiliki bajak dari besi, sabit, kangkul, dan senjata militer. Hanya karena satu generasi, Israel berubah. Dampak dari penemuan besi dalam beberapa kasus mirip seperti penemuan microchip yang terjadi pada generasi kita. David menemukan bahwa ada banyak masalah yang tidak dapat dipecahkan oleh teknologi. Masih banyak masalah yang tersisa yang ada di dalam kehidupan kita. Anda belum menyelesaikannya, dan saya belum mendengar ada yang membicarakan hal itu di sini. Ada 3 masalah yang ingin saya kemukakan. Bagaimana cara kita memecahkannya? Yang pertama yang dilihat David adalah kejahatan manusia. Dari mana asalnya? Bagaimana menyelesaikannya? Dia mengatakannya berulang-ulang dalam kitab Mazmur. David menggambarkan kejahatan umat manusia, tapi dia juga berkata, dia memulihkan jiwaku. Pernahkah Anda berpikir tentang betapa kontradiksinya kita? Di satu sisi, kita bisa menyelidiki rahasia alam semesta, dan secara dramatis mendorong batas-batas teknologi, seperti yang ditunjukkan dalam konferensi ilmu pengetahuan. Kita mampu melihat 2 atau 3 mil di bawah lautan, atau melihat galaksi yang jauhnya ratusan tahun. Tetapi di sisi lain ada sesuatu yang salah. Kapal perang kita, tentara kita, saat ini berada di perbatasan, bersiap untuk berperang dengan Irak. Apa yang menyebabkan ini? Mengapa selalu ada perang dan revolusi di setiap generasi dan di berbagai belahan dunia? Kita tidak bisa bergaul dengan orang lain, bahkan dalam keluarga kita sendiri. Kita menemukan diri kita terpenjara dalam kebiasaan yang merusak diri sendiri. Kita tidak mampu menghentikannya. Rasisme, ketidakadilan dan kekerasan melanda dunia. Menyapu dunia dengan banyak kejadian tragis yang membuat rasa sakit hati atau kematian. Bahkan yang paling pintar di antara kita seperti tidak berdaya untuk memutus siklus ini. Bagaimana cara mengubah manusia sehingga manusia tidak berbohong dan menipu? Sehingga surat kabar kita tidak hanya diisi dengan cerita penipuan. Alkitab mengatakan masalahnya ada di dalam diri kita, di dalam hati dan jiwa kita. Masalah kita adalah kita terpisah dari Sang Pencipta yang kita sebut Tuhan. Kita perlu memulihkan jiwa kita. Sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Yesus berkata, dari dalam hati keluar pikiran jahat, pembunuhan, percabulan, saksi dusta dan fitnah. Filsuf Inggris Baron Russell bukanlah seorang yang religius. Namun, ia berkata, di dalam hati kitalah terletak kejahatan, dan dari hati kitalah kejahatan harus dicabut. Saya baru saja berbicara dengan seseorang di Princeton ketika saya bertemu dengan Mr. Albert Einstein. Ia tidak memiliki gelar doktor. Ia berkata, tidak ada yang memenuhi syarat untuk memberinya gelar itu. Namun ia membuat pernyataan ini. Ia berkata, lebih mudah untuk meledakkan plutonium daripada menetralkan roh jahat dari manusia. Dan saya yakin banyak dari Anda telah kebingungan dan memikirkannya. Anda telah melihat orang-orang menggunakan kemajuan teknologi seperti internet dan mengubahnya menjadi sesuatu yang merusak. Anda telah melihat orang-orang brilian merancang virus komputer yang dapat menghancurkan seluruh sistem komputer. Pengebom di Oklahoma menggunakan teknologi yang sederhana
dan menggunakannya secara mengerikan. Masalahnya bukan pada teknologi, masalahnya ada pada orang-orang yang menggunakannya. Raja Daud berkata bahwa ia tahu seluk-beluk dari jiwanya sendiri. Dia tidak bisa membebaskan dirinya dari masalah pribadi dan kejahatan pribadi, termasuk pembunuhan dan perzinahan. Namun Raja Daud mencari pengampunan dari Tuhan dan berkata, Tuhan dapat memulihkan jiwaku. Anda lihat, Alkitab mengajarkan bahwa kita lebih dari sekedar tubuh dan pikiran. Kita terdiri dari jiwa. Ada sesuatu di dalam diri kita yang berada di luar pemahaman kita. Itulah bagian dari diri kita yang merindukan Tuhan, atau merindukan sesuatu yang lebih dari yang kita temukan dalam teknologi. Jiwa Anda adalah bagian dari diri Anda yang merindukan makna dalam kehidupan, yang mencari sesuatu yang melampaui hidup ini adalah bagian dari diri Anda yang benar-benar merindukan Tuhan. Saya menemukan anak muda di seluruh dunia sedang mencari sesuatu yang mereka tidak tahu apa itu. Saya berbicara di banyak universitas dan saya memiliki banyak sesi tanya jawab. Baik itu di Cambridge, Harvard, atau Oxford. Saya telah berbicara di semua universitas itu. Saya akan ke Harvard dalam waktu sekitar 2 bulan dari sekarang untuk memberikan ceramah. Saya beberapa kali ditanya pertanyaan yang sama. Dari mana saya berasal? Kemana saya akan pergi? Apa arti hidup ini? Mengapa saya di sini? Bahkan jika Anda tidak memiliki agama, ada saat-saat di mana Anda bertanya-tanya tentang hal lain selain dari kehidupan dunia ini. Thomas Edison juga berkata, ketika Anda melihat segala sesuatu yang terjadi di dunia ilmu pengetahuan dan cara kerja alam semesta, Anda tidak dapat menyangkal bahwa ada sesuatu yang mengaturnya di luar sana. Saya telah ke Rusia beberapa kali saat mereka masih komunis dan di luar dugaan mereka memberi saya kebebasan yang luar biasa. Saya ingat suatu kali saya duduk di samping Nyonya Gorbachev di acara makan malam di Gedung Putih. Saya mendatangi Duta Besar Dobrynin yang saya kenal dengan sangat baik. Saya berkata, saya akan duduk di samping Nyonya Gorbachev malam ini. Apa yang harus saya bicarakan dengannya? Dia mengejutkan saya dengan jawabannya. Dia berkata, berbicaralah dengannya mengenai agama dan filsafat. Itu adalah subjek yang benar-benar dia minati. Saya sedikit terkejut, tetapi malam itu, itulah yang kami bicarakan. Dan itu adalah percakapan yang hidup dan menstimulasi. Setelah pembicaraan itu, Mrs. Gorbachev berkata, Anda tahu saya seorang ateis, tetapi saya tahu bahwa ada sesuatu di luar sana yang lebih tinggi dari kita. Masalah kedua yang Raja David sadari tidak dapat dia selesaikan adalah masalah penderitaan manusia. Penulis buku tertua di dunia adalah Ayub. Dia berkata pada kitab Ayub 5 ayat 6-7, karena bukan dari debu terbit bencana, dan bukan dari tanah tumbuh kesusahan, melainkan manusia menimbulkan kesusahan bagi dirinya, seperti percikan bunga api yang memercik tinggi. Benar, ilmu pengetahuan telah berbuat banyak untuk mengurangi penderitaan manusia. Dalam beberapa bulan saya akan berusia 80 tahun. Saya akui bahwa saya sangat bersyukur atas semua kemajuan medis yang telah membuat kesehatan saya relatif baik selama bertahun-tahun. Dokter saya di Mayo Clinic mendesak saya untuk tidak melakukan perjalanan ke sini. Saya tidak memberi khotbah sudah hampir 4 bulan. Dan jika Anda berbicara sebanyak yang saya lakukan,
yaitu 3 atau 4 kali sehari, Anda menjadi berkarat. Itulah alasannya mengapa saya menggunakan podium ini dan memakai catatan ini. Setiap kali Anda melihat saya di televisi atau di tempat lain, saya tidak pernah menulis catatan mengenai yang akan saya sampaikan. Saya tidak pernah membaca pidato atau khotbah saya. Saya selalu berbicara ad-lib sesuka keinginan saya. Tapi malam ini, saya memegang beberapa catatan. Sehingga jika saya mulai lupa, saya punya sesuatu sebagai rujukan. Tetapi bahkan di sini, di antara kita di dalam masyarakat paling maju di dunia, ada kemiskinan. Kita memiliki keluarga yang mau merusak diri sendiri, teman-teman yang mengkhianati kita, tekanan psikologis yang tak tertahankan menimpa kita. Saya belum pernah bertemu seseorang di dunia ini yang tidak memiliki masalah atau kekhawatiran. Mengapa kita menderita? Ini adalah pertanyaan klasik yang belum terjawab. David berulang kali mengatakan bahwa dia akan berpaling kepada Tuhan. Dia berkata, Tuhan adalah gembalaku. Masalah terakhir yang David tahu tidak dapat dia selesaikan adalah kematian. Banyak komentator mengatakan bahwa kematian adalah subjek yang dihindari di generasi kita. Kebanyakan orang hidup berbuat seolah-olah mereka tidak akan pernah mati. Teknologi memproyeksikan mitos tentang mengendalikan kematian. Kita melihat orang-orang di layar televisi kita, Marilyn Monroe sama cantiknya di layar TV seperti di dunia nyata. Banyak anak muda mengira dia masih hidup. Mereka tidak tahu bahwa dia sudah meninggal. Bintang-bintang film masa lalu terlihat seperti hidup dan mereka sama hebatnya di layar TV seperti juga di dunia nyata. Tetapi kematian tidak dapat dihindari. Saya berbicara tahun lalu di sebuah kongres gabungan. Ada sekitar 300-an orang di ruangan itu. Saya mengatakan, ada satu hal yang sama yang kita semua miliki dalam ruangan ini. Baik Anda Republik atau Demokrat atau siapapun. Saya berkata, kita semua akan mati. Kita memiliki kesamaan dengan semua orang-orang hebat di masa lalu. Sulit bagi kaum muda untuk memahami bahwa mereka juga akan mati. Seperti yang tertulis pada kitab Pengkhotbah 3 ayat 2, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk menkabut yang ditanam. Saya telah berdiri di samping beberapa orang terkenal yang sekarat, mungkin Anda juga mengenal mereka. Saya berbicara dengan mereka. Saya melihat mereka di saat-saat yang mengerikan ketika mereka sangat ketakutan menjelang kematian mereka. Namun beberapa tahun sebelumnya, kematian tidak pernah terlintas dalam pikiran mereka. Saya berbicara dengan seorang wanita minggu lalu. Ayahnya adalah seorang dokter terkenal. Dia berkata, dia tidak pernah memikirkan tentang Tuhan, tidak pernah berbicara tentang Tuhan, dan tidak percaya akan adanya Tuhan. Dia seorang ateis. Tetapi dia berkata, ketika dia hampir mati, dia duduk di sisi tempat tidurnya dan bertanya kepada perawat, apakah bisa dipanggilkan pendeta untuknya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia memikirkan tentang hal yang tidak terelakkan dan tentang Tuhan. Apakah di sana ada Tuhan? Beberapa tahun lalu seorang mahasiswa bertanya kepada saya, apakah keterkejutan terbesar Anda dalam hidup? Saya mengatakan, keterkejutan terbesar saya adalah menyadari betapa singkatnya hidup ini. Hidup berlalu begitu cepat. Wernher von Braun, seorang ahli roket yang penemuannya memberi pengaruh besar dalam eksplorasi ruang angkasa. Setelah Perang Dunia Kedua,
menyimpulkan ilmu pengetahuan dan agama tidak antagonis. Sebaliknya, mereka adalah kakak adik. Dia mengatakannya secara pribadi. Saya mengenal Dr. Von Braun dengan sangat baik. Dia berkata, saya bisa mengatakan bahwa keagungan alam semesta berfungsi untuk menegaskan keyakinan pada kepastian akan adanya Sang Pencipta. Dia juga berkata, dalam pencarian untuk mengenal Tuhan, saya menjadi percaya bahwa kehidupan Yesus Kristus harus menjadi fokus usaha dan inspirasi kita. Realita kehidupan ini dan kebangkitannya merupakan harapan bagi umat manusia. Saya telah sering kali berbicara di Jerman dan di Prancis dan di berbagai belahan dunia. Saya telah berbicara di 105 negara. Suatu hari saya diundang untuk bertemu dengan Kanselir Adenauer yang dipandang sebagai pendiri Jerman modern setelah perang. Dia berkata kepada saya, "Anak muda, apakah Anda percaya pada kebangkitan Yesus Kristus?" Saya menjawab, "Ya Pak, saya percaya." Dia berkata, "Saya juga. Jika saya pensiun, saya akan menghabiskan waktu saya untuk menulis buku tentang mengapa Yesus Kristus bangkit dan mengapa menjadi sangat penting untuk mempercayainya." Dalam salah satu dramanya, Alexander Solzhenitsyn memerankan seorang pria yang sekarat yang berkata kepada mereka yang mengelilingi tempat tidurnya, "Saat yang paling tersiksa untuk merasa menyesal adalah ketika seseorang sedang sekarat. Bagaimanakah seseorang harus hidup agar dia tidak merasa menyesal ketika dia sekarat?" Blaise Pascal menanyakan pertanyaan yang sama di Prancis di abad ke-17. Pascal disebut sebagai arsitek peradaban modern. Dia adalah seorang ilmuwan matematika garis depan, bahkan saat masih remaja. Dia dipandang sebagai pendiri teori probabilitas dan pencipta model komputer pertama. Tentu Anda semua akrab dengan bahasa komputer yang dinamai sesuai dengan namanya. Pascal mengeksplorasi secara mendalam dilema manusia tentang kejahatan, penderitaan, dan kematian. Dia tercengang dengan fenomena yang telah kita bicarakan sebelumnya, bahwa orang dapat mencapai kemajuan luar biasa dalam ilmu pengetahuan, seni, dan kemampuan. Namun mereka juga penuh dengan kemarahan, kemunafikan, dan kebencian terhadap diri sendiri. Pascal melihat manusia sebagai campuran luar biasa antara kejeniusan dan delusi. Pada tanggal 23 November 1654, Pascal mengalami pengalaman religius. Ia menulis kata-kata ini dalam jurnalnya, "Aku menyerahkan diriku sepenuhnya kepada Yesus Kristus penebusku." Seorang sejarawan Prancis berkata, 2 abad setelah kematiannya, hampir tidak ada orang yang memiliki kecerdasan yang begitu hebat, tapi tunduk dengan kerendahan hati kepada otoritas Tuhan Yesus Kristus. Pascal percaya bahwa bukan hanya cinta dan kasih karunia Tuhan yang dapat membawa kita kembali ke dalam harmoni, tetapi dia juga percaya bahwa dosa dan segala kekurangannya dapat diampuni. Dan bahwa ketika dia meninggal, dia akan pergi ke tempat yang disebut surga. Ia mengalaminya dengan cara yang melampaui pengamatan dan akal sehat ilmiah. Dia menulis kata-kata yang sangat terkenal, yaitu, "Hati memiliki alasannya sendiri yang tidak dimengerti oleh akal sehat." Pada dasarnya dia mengatakan, jika Anda mempertaruhkan keberadaan Tuhan dan membuka diri terhadap kasih-Nya, Anda tidak akan kehilangan apapun, bahkan jika perkiraan Anda salah. Tetapi, jika sebaliknya Anda mengatakan bahwa Tuhan tidak ada, maka Anda akan kehilangan semuanya di kehidupan ini
dan di kehidupan yang akan datang. Bagi Pascal, pengetahuan tentang Tuhan jauh melampaui apapun yang pernah terlintas dalam pikirannya. Dia merasa siap menghadap Tuhan pada usia 39 tahun. Raja David hidup hingga usia 70 tahun, usia yang cukup panjang di zamannya. Namun dia juga harus menghadapi kematian. Dia menulis kata-kata ini di Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Ini adalah jawaban David untuk 3 dilema mengenai kejahatan, penderitaan, dan kematian. Ini juga bisa menjadi milikmu saat kamu mencari Tuhan yang hidup dan membiarkan Dia memenuhi hidupmu dan memberimu harapan untuk masa depan. Saya lahir dan tinggal di sebuah peternakan di Carolina Utara. Ketika saya berusia 17 tahun, saya harus memerah susu sapi setiap pagi dan kembali memerah susu sapi setiap malam sepulang dari sekolah. Ada 20 sapi yang kami miliki dan menjadi tanggung jawab saya. Bekerja di peternakan dan mencoba untuk tetap mengikuti pelajaran di sekolah membuat saya tidak mendapat nilai yang bagus di sekolah menengah. Saya juga tidak mendapat nilai yang bagus di perguruan tinggi, sampai akhirnya sesuatu terjadi di hati saya. Suatu hari saya berhadapan dengan Tuhan Yesus. Dia berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Dapatkah kamu bayangkan bahwa Dia berkata, "Akulah kebenaran, akulah dasar dari semua kebenaran"? Dia pasti pembohong, atau mungkin dia gila, ataukah dia memang benar seperti yang dia katakan? Yang manakah dia? Saya harus membuat keputusan. Saya tidak bisa membuktikannya. Saya tidak bisa membawanya ke laboratorium dan membuat eksperimen tentang dia. Namun dengan iman, saya berkata bahwa saya percaya padanya. Dia datang ke dalam hati saya dan mengubah hidup saya. Dan sekarang, ketika saya mendengar panggilan untuk datang menghadapnya, saya siap. Terima kasih. Tuhan memberkati Anda semua.